Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Today gimana nih kabarnya nih? Semoga kalian sehat selalu dan semangat dan pastinya masih dijaga terus oleh Allah dalam kebaikan. Today hari ini kita bakal bahas hal yang sering banget kejadian di sekitar kita. Dan perkelahian. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa menahan diri dan milih jalan taubat daripada marah-marah gak jelas? Langsung aja kita simak pembahasannya. Cekidot. Cius. Dalam Islam, perdamaian itu hal besar. Bukan cuma soal nggak berantem, tapi soal menjaga hati, menghargai sesama, dan menahan diri dari emosi. Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-10 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Artinya jelas banget, orang beriman itu bersaudara. Jadi kalau ada konflik, tugas kita bukan memperkeruh, tapi mendamaikan. Dan kalau kita bisa menahan diri dari emosi, itu tanda kita benar-benar paham makna takwa. Nih guys, Rasulullah SAW itu tuh orang yang paling sabar di dunia. Bayangin aja, beliau dihina, dilempar batu, bahkan diusir. Tapi beliau nggak balas. Beliau malah mendoakan orang yang menyakiti itu. Terus Rasulullah juga bilang dalam hadis riwayat Al-Bukhari yang bunyinya, orang kuat bukanlah yang jago berkelahi, tapi orang kuat adalah yang bisa menahan diri saat amarah. Nah, jadi kuat itu bukan berarti ototnya yang besar atau suaranya kenceng. Kuat itu kalau kita bisa ngerempas emosi naik, itu baru keren. Karena jujur aja, gampang banget buat kita untuk marah. Yang susah itu menahan dirinya. Ada satu kisah sederhana tapi keren banget. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang lagi marah banget, mukanya merah, napasnya berat. Terus Rasulullah SAW melihat dan bilang, kalau dia baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti marahnya hilang. Dan bener aja, begitu sahabat itu baca, emosinya reda. Ternyata kadang kita cuma butuh pause sebentar supaya setan gak sempet nyetir amarah kita. Teman-teman, hidup tuh kayak jalan panjang. Kadang kita kesenggol orang, kadang kita disalahin padahal nggak salah. Tapi kalau tiap kali kesenggol kita pengen marah, ya capek sendiri. Makanya Islam ngajarin lebih baik menang dengan sabar daripada kalah dengan marah. Dan kalau kita udah pernah jatuh di lubang yang sama, marah, nyakitin orang, atau bahkan berantem, bertaubatlah. Karena setiap taubat itu bikin hati makin bersih, dan Allah janji kasih rahmat buat orang yang mau berubah. Jadi mulai hari ini, yuk, kalau ada masalah, jangan langsung meledak. Ingat ayat yang tadi, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Saudara itu bukan buat dilawan, tapi buat dijaga. Dan orang kuat, kata Nabi SAW, bukan yang bisa mukul duluan, tapi yang bisa sabar duluan. Karena damai itu keren, dan taubat itu langkah paling berani dalam hidup. Jadi, kalau mau jadi pemegang sejati, bukan dengan amarah, tapi dengan
tenang, jangan simpan amarah. Kalau ingin dosa diampuni, jangan tunda taubat. Datanglah kepada Allah malam ini, katakan dalam sujudmu, ya Allah, aku menyesal, aku ingin berubah. Karena Allah tidak menilai siapa yang menang dalam perkelahian, tapi siapa yang menang melawan egonya demi meraih ridhonya. Teman-temanku sekalian, mari kita tutup materi kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus membimbing kita dalam kebaikan, menerima tobat-tobat kita, dan terus bersama kita. Dan semoga kita terus mencintai Allah hingga akhir hayat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ghadab wa minal fitan wa min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari amarah, dari fitnah, dan dari keburukan diriku sendiri. Ya Allah, lembutkanlah hati kami, jauhkan kami dari pertikaian, dekatkan kami dengan taubat, dan wafatkan kami dalam keadaan Engkau ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian, terima kasih banyak telah menyimak materi yang saya sampaikan. Mohon maaf sekali bila saya terdapat salah kata, terdapat materi yang mungkin tidak lengkap, materi yang mungkin salah, mohon dikoreksi. Terima kasih banyak teman-temanku sekalian. Semoga kita dapat bertemu kembali. Thank you for watching.